yang masih ingat materi kita pada minggu kemarin? Bentuk-bentuk interaksi, Bu. Ya, pada minggu kemarin itu kita belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Masih ada yang ingat apa itu bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif? Yang bersifat positif, Bu. Ya, di mana bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif itu merupakan suatu bentuk interaksi yang mengarah pada hal positif. Nah, sekarang kita lanjut materi pada hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas itu bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Apakah ada dari Anda yang tahu apa itu interaksi sosial disosiatif? Nah, jika tidak ada, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa interaksi sosial disosiatif itu merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan ataupun persaingan atau adanya konflik sosial itu yang terjadi karena adanya yang ditimbulkan oleh individu maupun kelompok. Ini dia pengertian dari interaksi sosial disosiatif. Nah, sebelum kita lanjut ke bentuk-bentuk interaksi sosial yang bagian disosiatifnya, Ibu akan membagikan materi bahan ajar pada saat ini. Silakan disimak 5 menit dulu ya, Nanda. Baik, Bu. Silakan baca dulu selama 5 menit. Selesai ya, Nanda? Ya, Bu. Ada salah satu dari Anda yang bisa membantu Ibu apa itu bentuk-bentuk dari interaksi disosiatif? Yang pertama itu ada apa, tolong? Ya, Bu. Ya, Yang nanti. pertama itu ada kompetisi, Bu. Kompetisi. Ya. Kompetisi. Yang kedua, Kontraversi, kontraversi, konflik sosial. konflik sosial ya. Ya, Bu. Nah, dari bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif, apa itu kompetisi? Kompetisi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang yang berkelompok atau berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya bentuk fisik. Oh iya. Maka kompetisi itu yang seperti Marini jelaskan tadi, bahwa kompetisi itu merupakan suatu bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena adanya persaingan atau lomba untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, Bu. Yang kedua itu ada kontraversi, di mana kontraversi ini kita tahu adanya kontra yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu merupakan suatu pertentangan atau perbedaan pendapat dalam suatu masalah yang saling berlawanan. Yang selanjutnya itu ada konflik sosial. Ada bisa Anda menjelaskan apa itu konflik sosial? Baik, Bu. Yang tadi. Menurut saya, konflik sosial itu bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antara individu ataupun kelompok. Jadi, adanya konflik ditandai dengan ancaman, kekerasan, dan konflik fisik antara pihak-pihak yang bertentangan. Ya, di mana konflik sosial ini itu tuh bisa juga yang sering terjadi atau yang paling sering kita pahami bahwa konflik sosial ini merupakan bisa disebut dengan pertikaian ya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif. Nah, di sini Ibu ingin sama Ananda coba mengaitkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan bentuk interaksi sosial. Yang pertama itu ada kompetisi. Ada
Ada nggak Ananda yang bisa mengaitkan contohnya pada materi kompetisi? Ya Bu. Ya, hari ini silakan. Contoh interaksi disosiatif misalnya seperti persaingan dalam perlombaan 17 Agustus. Yang biasanya yang terjadi itu memperingati Hari Kemerdekaan. Banyaknya perlombaan yang diselenggarakan di kampung-kampung ataupun sekolah dan termasuk juga dengan beberapa perusahaan. Seperti yang Marini jelaskan tadi, bahwa salah satu contoh kompetisi ini adalah persaingan dalam perayaan 17 Agustus, ya kan? Ya Bu. Dimana maksudnya di sini persaingan 17 Agustus ini dapat kita kaitkan dengan kompetisi. Itu dimana adanya persaingan ataupun lomba yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti lomba pada saat 17 Agustus. Nah, pada perlombaan itu kan ada pemilihan juara 1, juara 2, dan juara 3. Pada pemilihan juara 1, juara 2, 3 tersebut tidak semua oknum ataupun semua orang dapat menduduki posisi tersebut. Nah, di sanalah terjadinya persaingan dalam perlombaan 17 Agustus. Yang kedua itu ada kontroversi, di mana sini Ibu akan memberikan contoh terhadap kontroversi ini seperti demo. Demo yang sering terjadi pada saat ini adalah peresmian undang-undang tentang cipta kerja. Dan Anda tahu tentang hal itu kan? Di mana di sini undang-undang cipta kerja. Di mana maksudnya dalam undang-undang cipta kerja ini terhadap kontroversi, di mana undang-undang cipta kerja itu diciptakan oleh pemerintah dan itu tuh ada merugikan pihak lain, misalnya seperti buruh. Nah, di sanalah terjadinya kontra antara pemerintah dengan pihak buruh dan dilakukan demo oleh mahasiswa. Itu contoh yang akhir-akhir ini terjadi. Yang konflik sosial ini itu kan pertikaian. Ada yang bisa memberikan Ibu contoh? Apa itu contoh dari konflik sosial? Ya Bu. Apa itu Marini? Seperti persaingan dalam perlombaan 17 Agustus yang tadi Bu. Biasanya kan dalam memperingati Hari Kemerdekaan kita akan menjumpai banyak perlombaan yang akan diselenggarakan di antar ataupun per kampungnya. Di sana sudah dijelaskan bahwa akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3-nya. Dan seperti yang Ibu bilang tadi, tidak semua peserta akan menjadi juara sehingga para peserta akan melakukan persaingan dengan melakukan yang terbaik untuk menjadi juaranya. Jadi di sini konflik sosial ini pasti bakal ada melakukan kegiatan curang misalnya ya untuk mendapatkan perlombaan itu. Baik, ada yang ingin Ananda jelaskan dari materi kita pada saat ini tentang bentuk-bentuk interaksi disosiatif? Ada yang ingin Ananda tanyakan? Nah, di sini Ibu ada contoh di bagian halaman belakang. Coba Ananda lihat. Di situ di mana bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif yang berhubungan dengan kompetisi. Ya Bu. Ada pada lembaran beberapa yang contoh dari interaksi sosial disosiatif bagian kompetisi. Yang terakhir Bu. Yang bagian terakhir. Ya Bu. Oke. Yang selanjutnya itu ada gambar yang nomor 2 slide terakhir. Itu ada gambar antara konflik antara individu dengan orang pejabat. Di sini dapat dilihat kalau ini merupakan berkaitan dari contoh dari kontroversi dan konflik sosial. Bisa Anda pahami? Bisa Bu. Ada yang ingin Anda tanyakan nggak terkait materi dari bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif pada saat ini? Ya Bu. Apa itu ini? Saya mau nanya ini Bu. Di sini kan ada konflik sosial. Apakah bisa juga terjadi dengan konflik pribadi Bu? Bisakah Ibu jelaskan apa itu konflik pribadi? Oh iya, nah di sini kan ada konflik sosial, di mana konflik sosial ini kan bisa saja terjadi antar pribadi dan lain-lainnya.
Mungkin konflik sosial antar pribadi, misalnya seperti konflik pertikaian antara pertemanan, ya. Nah, misalnya Ananda konflik dengan teman Ananda, terus Ananda bertengkar dengan masalah cinta atau masalah apa, itu disebut dengan konflik pribadi. Atau bisa saja konflik pribadi dengan teman Ananda yang lainnya. Tuh. Oh iya. Konflik sosial ini mungkin bisa lebih mengarah pada kekerasan atau mengarah kepada kriminal juga bisa. Seperti tawuran, unjuk rasa juga bisa mungkin itu. Oh iya, Bu. Ada lagi yang ingin Anda tanyakan? Tidak, Bu. Ya. Baiklah, pada materi hari ini tolong dulu salah satu dari Anda untuk menyimpulkan pada materi kita hari ini itu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Baik. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif itu seperti interaksi persaingan individu atau kelompok. Jadi, bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif ini terbagi menjadi 3, yaitu kompetisi, kontravensi, dan konflik sosial. Nah ya, terima kasih Malini. Jadi dapat disimpulkan pada materi kita hari ini bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif itu tuh merupakan suatu interaksi sosial yang terjadi karena akibat adanya persaingan atau perpecahan sosial yang terjadi oleh individu maupun kelompok. Di mana yang sudah Ibu jelaskan tadi, bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif itu adanya kompetisi, kontroversi, dan konflik sosial. Dapat dipahami Anda? Bisa, Bu. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin Ananda membuat tugas untuk besok pada minggu selanjutnya. Tugas selanjutnya Ibu ingin Ananda membuat atau membuat serta mencari contoh yang lebih banyak lagi tentang materi bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Ya, Bu. Dan minggu besok akan dikumpul ya. Ya, Bu. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekian materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.